Oke, halo guys, kembali lagi ya di channel saya ya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang IPO ya. IPO PT terbaru yaitu PT Abadi Lestari Indonesia Tbk. Nah, ini menarik guys untuk dibahas dan juga mungkin nanti biasanya adalah banyak retail-retail yang FOMO ya yang ikut IPO. Karena memang penunjang cuan utama di saham itu ya salah satunya itu ya IPO ya. Oke, ini ada penjamin pelaksana emisi efeknya itu Samuel Sekuritas Indonesia atau IF ya. Oke, kita lanjut aja ke ringkasan. PT Abadi Lestari Indonesia Tbk adalah perusahaan holding ya yang berfokus pada pengolahan dan pengembangan produk protein berkualitas tinggi dengan visi menjadi pemimpin industri protein terintegrasi dari Indonesia untuk dunia. Nah, ini untuk PT Abadi Lestari Indonesia ini dia pengolahannya sarang burung walet ya guys ya untuk sumber protein alami. Kemudian ada juga dari seiring perkembangannya itu PT Abadi Lestari Indonesia ini akan berkomitmen untuk melakukan diversifikasi guys, yaitu ke protein daging ya. Kemudian menghadirkan produk daging olahan yang sehat, higienis dan bertambah nilai. Lalu juga ada protein ikan dan hasil laut. Hingga juga untuk masa depan itu dia akan mengeksplorasi dari protein serangga guys ya. Untuk protein alternatif lainnya ya. Oke, ini juga menarik guys, dimana saat ini kan kita lagi MBG ya, makan bergizi gratis ya. Ini kayaknya dia termasuk eh, pengurus ya, pengurus MBG mungkin ya, di lain sektor-sektor lainnya juga. Jadi menarik guys untuk IPO ini ya. Oke, selanjutnya ini ada produknya guys ya. Ada 4 macam untuk kriterianya, yaitu ada drybird yaitu dia lebih kepada crystal nestnya, berarti sarang burung walet yang murni ya. Kemudian ada juga minuman ready to drink. Minuman ini ada Royal Wellness ya. Itu minuman-minuman yang siap langsung minum aja guys ya. Nah, kemudian ada juga ready to eat. Dia langsung kayak snack ya, cemilan gitu ya. Jadi langsung dimakan. Dan juga powder drink ya. Powder drink ini dia biasanya sering diseduh ya guys ya. Untuk ya penguatan lah. Ya, seperti itu ya. Jadi keempat produk ini ya dia memang menarik guys ya dari sarang burung walet. Oke, selanjutnya ada saham yang ditawarkan guys. Sebanyak-banyaknya yaitu 625 juta saham biasa, kemudian 20%-nya yang akan disebar kepada masyarakat umum ya, kepada kita-kita ya. Nah, ini menarik guys ya. Untuk harga penawarannya itu 150 hingga 168. Dengan totalnya yang dana yang didapat yaitu 105 miliar rupiah ya. Oke, selanjutnya ada underwriter-nya guys ya. Ini IF Samuel Sekuritas Indonesia. Saya ini cek ya di ChatGPT juga untuk IF itu apa aja sih? Sebenarnya ada banyak nih. Saya juga cari-cari di tempat lain ya. Ini dapatnya seperti ini guys. Samuel Sekuritas Indonesia atau IF tahun 2024 tuh ada ALII, dia arah satu kali, bisa dicek aja ya di TradingView. Kemudian ada LIFE, LIF, dia hijau guys, mungkin ya 10% kayaknya dapat deh. Lalu ada Golf ya, Golf ini kemarin ya arah satu kali ya guys ya di 2024. Ada DOSS juga arah dua kali nih ya. Nah kemudian ada DGWG nih guys, arah satu kali di tahun ini ya. DGWG ini kemarin tuh digadang dia bakal turun jauh guys ya. Mungkin ARB sampai dua kali, tapi kenyataannya enggak. Dia arah guys satu kali. Bahkan kemarin tuh yang apa namanya, emiten yang apa itu, bimbingan belajar itulah. Saya lupa, Mary ya, Mary. Itu juga digadang-gadang bakalan turun guys. Tapi kenyataannya dia itu arah sampai 4 kali ya. Mungkin di luar itu. Tapi ya ini DGWG pun sama. Dia digadang-gadangnya ARB dua kali dan sekarang itu ya dapatlah satu kali arah ya. Oke, lanjut ada dana IPO-nya guys ya. Seluruh dana yang diperoleh dari penawaran umum ini dia akan digunakan untuk sekitar
56% untuk pemenuhan modal kerja, guys. Jadi ya dia untuk belanja modal lah ya dari IPO RLCO ini. Kemudian sekitar 43%-nya itu akan disetorkan, guys, kepada PT Real Food Winta Asia dalam bentuk penyertaan modal ya. Sama juga dia untuk belanja modal juga tapi kepada PT Real Food Winta Asia, guys. Jadi ini menarik ya, lebih kepada untuk ekspansi lah hitungannya ya. Bukan pembebasan hutang atau dan pembayaran hutang dan lain sebagainya. Oke, ini ada struktur modal sebelum IPO dan setelah IPO, guys. Dimana bisa dilihat ada masyarakat masuk ya di situ ya. 20% di bawah itu ya, yaitu 625 juta ya. Kemudian ya ini hanya sekitar ya ada ya seperti ini, guys. Jadi lebih kepada dia ada masuknya masyarakat ya. Jadi sebelum dan setelahnya ya. Dan juga ada PT Relco Omega Investama itu mengalami penurunan daripada persentasenya. Yaitu normal, guys ya. Oke, selanjutnya ada laporan posisi keuangan, guys. Nah, kita lihat ke total asetnya dulu, guys, dari tahun 2022. Dari tahun 2022 ini mengalami kenaikan terus ya, signifikan ya, naiknya ya, lumayan sih, oke. Sampai 31 Mei 2025. Oke. Lanjut ada liabilitas hutangnya apakah dia turun atau naik, guys. Di tahun 2022 oke 413, kemudian 2023 456 oke naik, dan di 2024 572 naik, dan di 31 Mei ya 2025 itu mengalami penurunan, guys. Oke, jadi ada dari Januari 2025 sampai Mei 2025 itu mengalami penurunan dari liabilitasnya. Jadi kalau disetahunkan itu ya bisa jadi untuk pengurang lah ya. Oke, lanjut ada ekuitasnya. Ekuitasnya ini bertumbuh, guys ya. Bertumbuh bagus ya ekuitasnya. Berarti ROE-nya itu nanti kelihatan tuh. Oke, lanjut. Ada laporan laba rugi, guys. Di tahun 2022 itu 8 kepalanya, kemudian 7 di 2023, lanjut di 2024 itu 9, dan di tahun 2025 itu 12. Ini kurang lebih naik ya, guys ya. Signifikan terus ya, lumayan ya untuk pertumbuhan jangka panjang lah ya. Oke, selanjutnya ada dividen dan lock up. Dividen ini dia akan memberikan mulai tahun buku 2025, guys. Berarti kurang lebih di tahun 2026, penutupan 2025, mungkin April lah ya. Nah, itu dia bakalan membagikan dividen ya, paling mentok-mentok paling lama di 2027 lah, guys ya. Untuk pembagian dividennya ya. Ini maksimal itu sebanyak-banyaknya 25%, guys, dari laba bersih tahun buku yang bersangkutan. Oke, kemudian ada lock up, guys. Lock up ini normal ya, 6 sampai 8 bulan sebenarnya lock up-nya ini. Jadi ketika listing itu nggak langsung diguyur, guys, sama underwriter-nya ya. Jadi mereka akan hold dulu sampai 8 bulan, biasanya 6 sampai 8 bulan lah ya. Dia akan hold dulu sahamnya, nggak pernah dijual. Ketika dijual itu akan kena sanksi ya. Oke, selanjutnya ada valuasi, guys. Ini valuasinya 30 Mei 2025 ya. Harganya itu penawaran dari 150 hingga 168 ya, guys ya. Jadi BV-nya itu 56, kemudian PBV-nya 2 lah ya. 2,6. Ini murah ya, guys ya. Standar lah ya untuk valuasi dari IPO. Kemudian PR-nya ini tinggi ya, guys ya, 37 ya, 37 kali. Dan yang paling wow-nya lagi itu ada DER-nya, guys, 288%. Itu tinggi banget ya. Jadi kebanyakan dari PT Abadi Lestari Indonesia ini banyak hutangnya, guys. Jadi ya kalau holding lebih lama ya jangan, kita cuanku saja. ROI-nya ini 7% standar ya, guys ya. Oke, EPS-nya 3,96. Lalu jumlah saham yang nanti ditawarkan itu 3 miliar 125 juta. Ekuitasnya ya segini, guys. Kemudian disetahunkan ya. Bisa dilihat untuk
laba bersihnya itu 29 naik ya untuk karena disetahunkan. Dan normal ya guys ya, PBV-nya juga jadi turun dia. Oke lah ya untuk disetahunkan. Cuman ya perhatikan DR-nya ya. Oke. Kesimpulannya guys, yang tadi saya baca itu di prospektus laba bersihnya dari tahun 2022 hingga 2025 itu mengalami kenaikan ya. Jadi ini oke aja untuk IPO itu oke banget ya guys ya. Jadi lumayan. Kemudian untuk tujuan penyerapan modalnya itu cukup menarik guys untuk belanja modal perusahaan, bukan untuk pelunasan hutang dan pembayaran yang lainnya guys ya. Jadi oke. Kemudian dari historis UE pernah mengawal DGWG guys, ini yang digadang itu bakalan turun jauh, ARB 2 kali. Bahkan saya pun gak ikut ya DGWG, gak ikut penjatahan yang lebih besar. Jadi hanya sebatas titip sendal aja guys untuk DGWG. Dan dia ternyata arah 1 kali guys. Untuk valuasi PT ini ya, RLCO ini oke banget ya guys ya. Nggak terlalu mahal dan ya standar ya, murah-murah gitu ya. Di bawah 2 ya hitung rata-ratanya ya. Dan RLCO ini menarik ya guys ya untuk IPO Hunter. Jadi cuankus aja ketika dia nggak lock arah atau hijau silakan jual aja. Tapi kalau yang bull mental fighter itu silakan scalping di RLCO. Nanti menarik guys. Jadi pokoknya ada IPO atau apa-apa itu langsung scalping di situ aja. Jadi potensinya gainnya itu tinggi dan risknya itu juga tinggi guys. Jadi high risk high return ya. Oke, keputusan saya itu beli ya guys ya. Cuman sambil nunggu konfirmasi dari antrian ya. Jadi saya patokannya adalah antrian ketika IPO. Kenapa? Karena kalau misalkan antriannya itu banyak, apalagi retail yang pada HK-HK di IPO ya, penawaran umum nanti ya, itu kemungkinan besar nanti dapat penjatahannya kecil guys. 1-2 lot kayak kemarin itu PJHB. Jadi saya cek dulu apakah ikut penjatahan atas atau penjatahan bawah. Oke guys, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Bagi teman-teman ya silakan aja analisa sendiri masing-masing ya. Oke guys, thank you ya.